Annyeonghaseyo yorobun, kali ini aku akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk bisa kerja di Korea Selatan melalui program G2G Korea. Tapi sebelum lanjut ke langkah-langkahnya, mari kita bahas dulu tentang program G2G Korea. Karena masih banyak loh orang yang awam atau tidak tahu apa sih program G2G Korea itu. G2G Korea atau Government to Government Korea adalah program kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan secara resmi dan legal. Program ini dikelola oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sebagai penyelenggara di Indonesia dan HRD Korea di Korea Selatan. Program G2G ini sangat aman loh yorobun, karena yang mengelola dan menyalurkannya adalah pihak pemerintah langsung. Jadi nggak perlu takut dan khawatir karena penempatan dari G2G Korea ini sangat terstruktur dan terjamin. Oke, lanjut ke inti pembahasan yaitu langkah-langkah kerja di Korea. Langkah yang pertama adalah mengikuti ujian EPS Topik atau ujian kemampuan bahasa Korea yang diadakan 1 tahun sekali. Dan setelah lulus akan disusul dengan ujian skill yang dimana nanti hasil dari kedua ujian ini akan dijumlahkan. Baik ujian EPS Topik ataupun ujian skill ini keduanya harus lulus ya teman-teman, agar CPNI bisa mendapatkan sertifikat hasil ujian yang digunakan untuk melamar pekerjaan atau melakukan sending data ke Korea nanti. Untuk mengikuti ujian ini ada syarat-syaratnya loh. Apa aja sih? Yuk simak penjelasan berikut. 1. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun saat mendaftar. 2. Pendidikan minimal SMP atau sederajat. 3. Tidak buta warna total dan buta warna parsial. 4. Tidak memiliki cacat jari tangan dan kaki atau amputasi. 5. Tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri. 6. Belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. 7. Tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Korea. 8. Tidak memiliki riwayat penyakit TBC, hepatitis, sifilis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya. Selain memenuhi syarat yang sudah disebutkan, sebelum mendaftar ujian EPS Topik ini, tentunya kalian sudah memiliki kemampuan bahasa Korea terlebih dahulu ya. Bisa dengan cara belajar mandiri atau belajar melalui LPK Bahasa Korea. Jika memenuhi semua persyaratan tersebut, maka CPMI bisa mendaftar atau mengikuti ujian dengan cara mendaftar melalui website resmi BP2MI. Langkah yang kedua adalah melakukan proses melamar pekerjaan ke HRD Korea atau sering disebut dengan proses sending data, yang nantinya akan diarahkan untuk mengirim file data diri dan mengisi biodata CPMI di link yang tersedia di pengumuman BP2MI. Jika sudah melakukan sending data, maka yang harus dilakukan adalah menunggu terbitnya SLC atau Standar Labor Kontrak dari perusahaan Korea. Terbitnya SLC ini berarti CPMI sudah diterima di salah satu perusahaan di Korea Selatan. Setelah itu, langkah yang ketiga adalah pelatihan dan orientasi. Dalam proses ini, PMI wajib mengikuti pelatihan dan orientasi yang mencakup pelatihan keterampilan tambahan, orientasi pekerjaan, informasi tentang aturan dan budaya kerja di Korea, dan sebagainya. Langkah yang keempat yaitu mendapatkan visa dan izin kerja yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sebelum pemberangkatan. Selanjutnya adalah langkah terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu terbang ke Korea Selatan. Gimana yorobun? Tertarik untuk kerja ke Korea? Jika berminat, silahkan hubungi kontak ini ya. Bye-bye!